Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Jana akan menjelaskan tentang ragam qiraat dan para imam qurra. Jadi qiraat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiraat al-maqbul, yakni merupakan bacaan yang sanadnya sahih, juga sesuai dengan kaidah Rasul Mushaf Utsmani serta sesuai dengan dialek Arab atau kaidah nahwu. Kemudian yang kedua adalah qiraat mardud, yang mana qiraat ini merupakan qiraat yang tidak memenuhi dhabit qiraat makbul. Akidah dari qiraat ini mardud adalah kebalikan dari kedhabitan qiraat makbulah. Jadi hukumnya tidak masuk dalam hitungan bacaan, tidak dibaca dalam sholat, serta ketika membaca tidak ada nilai ibadah layaknya saat membaca Al-Quran. Jadi ketika pada masa tabi'in dan juga tabi'un tabi'in sudah banyak ditemukan dalam masyarakat mengenai bacaan-bacaan Al-Quran, mengenai ragam qiraat sudah ditemui dari masa tersebut, dan semuanya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi hal ini salah satunya disebabkan oleh hadis tentang Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf. Dari beberapa qiraat yang beredar, ada yang sesuai dengan riwayat yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, ada yang sanadnya hanya perseorangan saja, ada yang sanadnya bahkan tidak sampai kepada Rasulullah, dan ada juga yang bahkan menyimpang dari ketentuan periwayatan. Jadi oleh karena itu dibutuhkan tindakan sigap untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari qiraat yang sanadnya tidak bersambung sampai Rasulullah. Maka untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari qiraat yang sanadnya tidak bersambung sampai Rasulullah, para ulama melakukan penelitian, penyeleksian, dan menguji kebenaran qiraat yang diklaim sebagai bacaan Al-Quran dengan kaidah dan kriteria. Kriteria yang pertama adalah harus mempunyai sanad yang mutawatir, tidak ada cacat, dan sanadnya harus bersambung sampai ke Rasulullah. Jadi ulama usul, ulama fuqaha, dan juga muhaditsin sepakat bahwa syarat sebuah qiraat yang dapat diterima adalah harus mutawatir. Adapun qiraat yang tidak mutawatir maka tidak dapat disebut sebagai bacaan Al-Quran dan tidak boleh dibaca. Jadi sebuah qiraat dapat dikatakan sebagai Al-Quran selain harus sahih sanadnya, dia juga harus mutawatir, karena dimungkinkan suatu qiraat mempunyai sanad sahih tetapi tidak diriwayatkan secara mutawatir, sebagaimana halnya qiraat ahad yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kepercayaan Nabi. Namun untuk syarat pertama ini sedikit ada perbedaan. Ada yang menyebutkan sahih sanad saja tanpa harus mutawatir dengan alasan bahwa jika suatu qiraat yang diriwayatkan secara mutawatir maka tidak diperlukan lagi syarat yang lainnya. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan salah satu Rasul Mushaf Utsmani. Rasul Mushaf Utsmani ini lahir karena kesepakatan atau ijma para sahabat. Jadi oleh karena itu jika ada qiraat yang meskipun sahih namun bukan mutawatir kemudian menyalahi Rasul Utsmani ini, maka termasuk syadz atau ditolak qiraatnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah harus sesuai dengan kaidah nahwu atau kata bahasa Arab. Jadi walaupun hanya satu wajah terhadap salah satu kaidah nahwu yang berkembang, maka tetap dapat diterima. Kemudian jika sebuah qiraat telah memenuhi kriteria tersebut, maka qiraat tersebut dikategorikan sebagai qiraat yang sahihah. Jadi setelah penyeleksian dan pengujian yang dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan ketiga syarat yang tadi, maka dapat dikatakan bahwa sebuah qiraat itu jauh dari segi sanadnya akan terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama adalah qiraat mutawatir. Ini qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang cukup banyak pada setiap tingkatan yang tidak mungkin terjadi kebohongan dan bersambung sampai Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah qiraat yang masyhur, yakni qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab Rasul Utsmani dan terkenal di kalangan ahli qiraat. Oleh sebab itu qiraat tersebut tidak dikatakan syadz. Kemudian yang ketiga adalah qiraat ahad. Jadi qiraat ahad ini adalah merupakan qiraat yang sahih sanadnya namun tidak sesuai dengan Rasul Utsmani atau kaidah bahasa Arab.
Jenis qiraat ini tidak boleh dibaca dalam sholat dan tidak wajib diyakini keberadaannya. Contohnya adalah qiraat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Jalul Ahim Al-Juhdari dari Abu Bakrah dari Rasulullah SAW, yang mana bunyinya muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Kata ala rafrafin diganti menjadi ala rafarifa. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraat yang syadz, yaitu qiraat yang kualitas sanadnya tidak sahih atau qiraat yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Contohnya bacaan Maliki Yaumiddin, lafadz Maliki dibaca sebagai fi'il madhi yakni lafadz malakah, dan juga membaca nasab lafadz yaumi menjadi yaumah. Jadi Maliki Yaumiddin dibaca malaka yaumiddin. Kemudian yang kelima yakni qiraat yang maudhu, yaitu qiraat yang merupakan buatan seseorang tanpa ada dasarnya dan juga tidak memiliki mata rantai sanad, seperti qiraat-qiraat yang telah dihimpun oleh Muhammad ibnu Ja'far al-Khuzai. Yang terakhir adalah qiraat yang mudraj, yaitu qiraat yang disisipkan dalam ayat Al-Quran oleh perawinya sebagai penafsiran. Dan contoh qiraat ini banyak sekali ditemukan di buku-buku qiraat dan juga maupun kitab-kitab tafsir. Seperti contoh walahu akhun au ukhtun min ummin. Jadi lafadz min ummin di sini adalah sebuah penafsiran dari imam atau penjelasan dari imam, namun seolah-olah lafadz ini adalah satu kalimat dengan walahu akhun au ukhtun. Selanjutnya adalah qiraat yang syadz dan hukumnya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa qiraat yang syadz adalah qiraat yang tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya sebuah qiraat. Jadi dalam artian qiraat tersebut misalkan tidak mempunyai sanad yang sahih apalagi mutawatir, atau qiraat tersebut menyalahi bahasa Arab atau menyalahi Rasul Utsmani. Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa qiraat syadz ini ada 3 bentuk. Yang pertama, qiraat yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak thiqah namun sesuai dengan Rasul Utsmani dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebagaimana contohnya qiraat Abi Shimal dalam Quran surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika, huruf jim diganti dengan huruf ha, jadi nunahika. Kemudian yang kedua adalah qiraat yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah namun bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Ibnu Jazari mengatakan bahwa hal ini jarang kecuali dalam keadaan lupa atau ghalat dan ketidakdhabitan. Contoh bacaannya adalah mengganti huruf ya dengan hamzah pada ayat waja'alna lakum fiha ma'ayish. Jadi bacaan ini tidak diterima meskipun sesuai dengan salah satu Rasul Utsmani. Kemudian yang terakhir adalah qiraat yang sahih sanadnya dan sesuai dengan bahasa Arab namun tidak sesuai dengan Rasul Utsmani. Jadi qiraat syadz ini sudah ada sejak pada masa sahabat dulu, karena sebelum diresmikannya Mushaf Utsmani banyak sekali qiraat yang beredar di masyarakat pada waktu itu. Namun setelah Mushaf Utsmani ini diterbitkan, maka rasm ini dijadikan salah satu syarat untuk menentukan sebuah qiraat diterima atau ditolak. Kemudian sebagian ulama, lalu bagaimana dengan hukum membaca Al-Quran dengan qiraat yang syadz? Jadi sebagai ulama memperbolehkan. Mereka memberi 2 hujjah dalam keputusan tersebut. Yang pertama adalah bahwa para sahabat dan tabi'in membaca qiraat tersebut dalam sholat. Kemudian yang kedua, jika membaca qiraat tersebut diharamkan, maka para sahabat dan tabi'in telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Maka tidak boleh berhujjah dengan orang yang telah berbuat dosa. Sedangkan mayoritas ulama melarang membaca qiraat syadz ini dalam sholat, dengan alasan bahwa qiraat tersebut tidak ditetapkan secara mutawatir. Jika itu ditetapkan dengan periwayatan, maka itu nanti akan mansukh atau terhapus atau terganti dengan kesepakatan para ulama terhadap Mushaf Utsmani atau sebagai qiraat tersebut tidak dinukil sebagaimana Al-Quran.
kepada kita, atau kemungkinan qiraat tersebut tidak termasuk dalam sab'atu ahruf. Jadi dalam hal ini Imam Nawawi berkomentar bahwa tidak diperbolehkan membaca qiraat syad ini dalam sholat dan selain sholat, karena qiraat ini bukanlah Al-Quran, sebab Al-Quran tidak ditetapkan kecuali dengan riwayat mutawatir. Jadi oleh sebab itu banyak sekali tidaklah sah sholat bermakmum kepada orang yang membaca qiraat syad ini. Sedangkan berhujjah dengan qiraat syad ini dalam menentukan hukum syara menurut jumhur ulama adalah boleh. Dalam hal ini juga banyak sekali para ulama fikih yang menentukan sebuah hukum dengan berdasarkan qiraat syad ini. Antara lain dalam hal menentukan hukum potong tangan bagi pencuri, para fuqaha mendasarkan hukum potong tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu dengan qiraat Ibnu Mas'ud. Kemudian Imam Hanafi juga menentukan sebuah hukum kafarat dengan berpuasa secara berturut-turut dengan qiraat Ibnu Mas'ud juga. Jadi mengenai qiraat syad ini dalam sebuah penafsiran juga dapat membantu seperti bacaan Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah yang membaca surat Al-Baqarah. Namun dari madhab Syafi'i dalam sebagian riwayat menolak mengambil dalil dengan qiraat syad ini.